Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meiliani Alfa dengan NIM 23101162200017 dari kelas A1 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 23. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bu Dr. Nur Cahaya MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pengertian fonologi, ruang lingkup fonologi, serta fonologi dan disiplin lainnya. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian fonologi. Fonologi merupakan ilmu linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi dalam bahasa, baik secara umum dari berbagai bahasa maupun secara khusus dalam satu bahasa tertentu. Fonologi juga mencakup analisis sistem fonem dalam bahasa tertentu, seperti fonologi bahasa Indonesia yang membahas bunyi-bunyi dalam bahasa tersebut dan menemukan sistem fonemnya. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu ruang lingkup fonologi. Ruang lingkup fonologi terbagi menjadi dua, yakni fonetik dan fonemik. Yang pertama yaitu fonetik. Fonetik adalah studi tentang suara yang dihasilkan oleh alat ucap tanpa memperhatikan apakah suara itu membedakan makna dalam bahasa. Contoh, bagaimana suara P dan B diucapkan secara fisik, seperti bagaimana bibir, lidah, dan gigi berinteraksi untuk menghasilkan suara tersebut. Ini melibatkan analisis fisik dan akustik dari bunyi-bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah perbedaan tersebut mengubah makna kata. Yang kedua yaitu fonemik. Fonemik adalah cabang fonologi yang memeriksa suara-suara yang membedakan makna dalam suatu bahasa. Dalam analisis fonemik, suara-suaranya ditandai dengan menggunakan simbol dua garis miring. Sebagai contoh, dalam bahasa Indonesia, suara garis miring P dan garis miring B adalah dua fonem, karena keduanya dapat membedakan makna, misalnya pada kata pupur dan bubur. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu fonologi dan disiplin lainnya. Fonologi memiliki beberapa kegunaan pada bidang ilmu disiplin lain. Pada bahasa Indonesia, yang kaya akan bunyi bahasa ini menjadi salah satu petunjuk ketika seseorang akan melafalkan bunyi pada bahasa Indonesia. Fonologi juga membantu untuk memudahkan pekerjaan di beberapa bidang tertentu, di antaranya yang pertama yaitu dalam bidang morfologi. Dalam bidang morfologi, kedudukan fonologi berfungsi sebagai dasar untuk menjelaskan proses pembentukan kata hingga variasi yang muncul dalam pembentukan kata. Contohnya, analisis morfologi dalam bahasa Indonesia bisa melibatkan studi tentang bagaimana afiks, misalnya awalan dan akhiran, mempengaruhi bunyi-bunyi dalam kata-kata. Yang kedua, bidang sintaksis. Dalam bidang sintaksis, kedudukan fonologi berfungsi untuk membedakan makna kalimat dari segi jeda, tekanan, dan intonasi. Hal itu disebabkan permasalahan bunyi-bunyi suprasegmental seperti intonasi, jeda, nada, tekanan, dan panjang bunyi merupakan bagian dari kajian fonologi. Hubungan antara fonologi dan sintaksis bisa ditemukan dalam penelitian tentang bagaimana struktur sintaksis sebuah kalimat mempengaruhi pemilihan bunyi-bunyi dalam produksi tuturan. Yang ketiga, dalam bidang semantik. Dalam bidang semantik, kedudukan fonologi berfungsi untuk membedakan kapan sebuah variasi bunyi dapat digunakan. Dalam studi ini, perhatian diberikan kepada bagaimana bunyi-bunyi tertentu dapat mengubah makna kata atau frasa dalam konteks tertentu. Yang keempat yaitu dalam bidang leksikografi atau penyusunan kamus. Kedudukan fonologi berfungsi sebagai cara-cara pengucapan atau pengujaran yang khas suatu kata dan variasi pengucapannya yang dideskripsikan melalui transkripsi fonetis. Tanpa transkripsi fonetis, penelitian dalam bidang ini mungkin mencakup analisis bunyi-bunyi khusus yang digunakan dalam pembentukan kata-kata dan cara bunyi-bunyi tersebut diabadikan dalam kamus-kamus. Yang kelima, dalam bidang dialektologi.
Dalam bidang dialektologi, kedudukan fonologi berfungsi sebagai salah satu data yang dijadikan dasar perhitungan untuk menentukan status dialek dan pemetaannya. Dalam konteks dialektologi, fonologi mempelajari variasi bunyi-bunyi antara dialek-dialek yang berbeda dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang keenam yaitu dalam bidang pembelajaran dan pengajaran. Kedudukan fonologi sebagai dasar untuk melatih bunyi-bunyi bahasa, terutama dalam pembelajaran bahasa kedua atau bahasa asing. Ketujuh, dalam bidang psikolinguistik. Dalam bidang ini, kedudukan fonologi sebagai alat untuk dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa. Studi ini mencakup bagaimana individu memproses dan memahami bunyi-bunyi bahasa melibatkan aspek-aspek fonologi. Yang kedelapan, dalam bidang klinis. Dalam bidang ini, kedudukan fonologi sebagai dasar untuk menentukan metode yang tepat dalam menangani masalah gangguan berbahasa. Penentuan metode tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip yang ada dalam fonetik. Jadi, pada pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa fonologi merupakan ilmu yang mempelajari bunyi bahasa. Ruang lingkup fonologi mencakup fonetik dan fonemik. Fonetik yaitu studi tentang suara yang dihasilkan oleh alat ucap tanpa memperhatikan perbedaan dalam makna bahasa. Sedangkan fonemik yaitu memeriksa suara-suara yang membedakan makna dalam bahasa. Lalu, fonologi dan disiplinnya berhubungan dengan morfologi, sintaksis, semantik, leksikografi, dialektologi, pembelajaran dan pengajaran, psikolinguistik, serta klinis. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.